رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmat-nikmat darinya kita masih bisa kembali beraktivitas, melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti dan melaksanakan, mengamalkan dan mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita tergolong yang nantinya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya kita kembali untuk mempelajari ajaran agama Islam ini, yaitu pembahasan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis arba'in nawawiyah, ya, tahap yang selanjutnya. Artinya tahap yang ketiga, karena seperti sudah dijelaskan bahwasanya yang namanya arba'in nawawiyah asalnya adalah 26 hadis yang diimlakkan oleh Imam Ibnu Shalah kepada murid-muridnya. Kemudian datang Imam An-Nawawi rahimahullah memandang bahwasanya 26 hadis tersebut sangat penting untuk dikaji dan dipelajari. Akhirnya beliau menambahkan 16 hadis. Ya, 16 hadis yang akhirnya menjadi 42 hadis. Lalu dengan kesabarannya, dengan ketekunannya dan keikhlasannya, Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengajarkan kepada murid-muridnya dan menyebarluaskan kepada masyarakat umum, sehingga dinisbahkan ya 42 hadis ini ya kepada Imam An-Nawawi. Kemudian datang Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, lalu ya melihat 42 hadis yang dibuat oleh Imam An-Nawawi, yaitu mendapatkan qabul, yaitu diterima oleh umat, sehingga beliau menambahkan 8 hadis lagi menjadi 50 hadis. Kemudian beliau jelaskan hadis 1 sampai 50 hadis tersebut ya di dalam ya kitab yang beliau beri nama Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu ya kandungan dari hadis-hadis yang 50, 26 hadis
ya dari Imam Ibnu Salah, lalu ditambah 16 hadis Imam An-Nawawi, lalu 8 hadis ya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahumullahu jami'an. Dan pada kesempatan ini kita sampai pada tahap yang ketiga, yaitu yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, yaitu hadis yang ke-43, di mana Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha, fama abqat fali aula rajulin dzakarin. Jadi hadis singkat dalam riwayat lain, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Jadi hadis cukup singkat, yaitu perintah untuk membagikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alhiqul faraidha, berikanlah harta-harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar, maka adapun sisanya itu adalah diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat ya dengan si mayit. Yang dimaksud al-faraidah dijelaskan oleh para ulama ya di sini adalah mereka-mereka yang ya mendapatkan bagian yang sudah ditentukan atau ashabul furud, yaitu ada 6 bagian ya, asalnya setengah dan seperempat ya. Setengah dan sepertiga. Setengah, kemudian setengahnya setengah adalah seperempat, lalu setengahnya seperempat yaitu 1/8. Jadi setengah, seperempat, dan 1/8. Ya, kemudian yang sepertiga itu adalah setengahnya sepertiga yaitu 1/6, dan sepertiga ditambah sepertiga yaitu 2/3. Ya, maka ini yang dimaksud ashabul furud, yaitu 6 bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, warisan dibagikan kepada mereka-mereka. Ya, 6 bagian, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Ya, ini yang disebut ya ashabul furud. Ya, nanti yang dapat setengah ada 5 orang, ya, kemudian yang dapat 1/4 ya 2 orang, yang dapat 1/8 1 orang, ya, kemudian yang dapat ya 1/3 2 orang, yang dapat ya 2/3 4 orang, dan yang dapat 1/6 itu ada 7 orang. Ya, ini pembagian ya warisan kepada mereka-mereka yang disebut ashabul furud, yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagian mereka sudah ditentukan oleh syariat. Ya, kemudian baru fama baqiya, adapun sisanya itu adalah fali aula rajulin dzakar, maka adalah untuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit atau asobah, ya, ashabu ya at-ta'sib, yaitu orang-orang yang berhak menerima asobah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis yang ke-9000
ya 747. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang ke 1615. Ya, dan setelah diteliti hadis ini juga diriwayatkan oleh pakar-pakar ahli hadis terkenal lain. Ya, termasuk ya Imam Ahmad, ya lalu ashabus sunan, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud. Ya, atau mereka yang 7 ini disebut ashabus sab'ah. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Yaitu ashabus sab'ah. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh pakar-pakar ahli hadis lain yang banyak, termasuk Imam Ad-Daraqutni, ya Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Abu Dawud At-Tayalisi, ya dan yang lainnya banyak. Ya, ini menunjukkan ya hadis ini dikeluarkan oleh imam-imam besar ahli hadis, ya menunjukkan bahwasanya hadis ini sangat penting untuk dikaji dan dipelajari. Dan seperti yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mencukupkan ya rawahul Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih, ya dengan maksud ya mempersingkat. Ya, yang kedua ya memilih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim karena keberadaan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu mudah untuk didapatkan, ya dan juga kedudukan mereka berdua sudah diakui oleh umat. Ini ya tentang ya hadis yang mulia ini. Kemudian kita beralih kepada ya sahabat hadis ini. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, beliau adalah sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, ya ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf dan seterusnya. Ya, beliau adalah sepupu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ya ayah Nabi yaitu Abdullah dan ya ayahnya Abdullah bin Abbas yaitu Abbas adalah kakak beradik. Ya, yang mereka berdua ya putra dari Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib atau disebut Syaibatul Hamdi. Ya, nama Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi karena ya dikatakan demikian karena ketika lahir itu ada sehelai uban ya yang memancar, ya artinya yang ya berkilau di rambutnya ketika lahir, ya sehingga disebut Syaibatul Hamd. Baiklah, ya ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kerabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas lahir 3 tahun ya sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya 3 tahun sebelum hijrah, karena Nabi berhijrah ya pada usia beliau 52 tahun. Ya, berhijrah ke Madinah. Ya, karena dari sinilah dimulai tahun Hijriah. Ya, kemudian ya pada tahun ke-11 Hijriah Nabi ya wafat. Ya, ya meninggal dunia. Itu ya tentang lahirnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya beliau ya seperti yang sudah kita ketahui adalah salah seorang ya sahabat yang waktu kecil ya dibawa oleh ibunya yaitu Ummul Fadl. Ya, ibunya sahabat Abdullah ibnu Abbas, Ummul Fadl, namanya Lubabah. Ya,
Ummul Fadl ini ya adalah saudari daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah. Ya, istri Rasulullah, ya, ummahatil mukminin, yaitu Maimunah. Sehingga ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke istri beliau Maimunah, maka sahabat Abdullah ibnu Abbas sering berada di situ. Ya, pernah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, ya, kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil, ya, kebetulan bangun juga. Lalu segera diambilkan air wudhu untuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk salat malam. Ya, kemudian ya Maimunah istri Rasulullah radhiyallahu anha ya menjadi makmum di belakang Rasulullah. Maka sahabat Abdullah ibnu Abbas segera ambil air wudhu, ya, kemudian berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menariknya, mensejajarkannya. Ya, kemudian mereka sholat. Setelah selesai sholat, ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas ya mundur ke belakang. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau mundur ke belakang? Ya, sesungguhnya saya tidak ya patut disejajarkan dengan engkau. Ya, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, ya Allah, faqihkanlah dia dalam hal agama. Ya, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah tafsirnya. Ya, sehingga kita mengetahui sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas tumbuh berkembang ya dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga beliau menjadi ya orang yang banyak ilmunya ya dari sahabat-sahabat lain. Ya, padahal di sana ada sahabat-sahabat yang senior. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dan sahabat Abdullah ibnu Abbas masih usia 13 sampai 14 tahun. Ya, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering ya untuk meminta ya pendapat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Sampai suatu saat ketika sahabat Umar menjadi khalifah, ya, beliau pun masih ya memanggil sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, maka para sahabat senior lain ya berkomentar, kenapa engkau hanya membawa ya si kecil ini, ya, sedangkan anak-anak yang lain tidak diizinkan. Ya, engkau akan tahu ya, atau kalian akan mengetahui. Ya, maka suatu saat dimasukkanlah atau dipanggillah sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, lalu sahabat Umar meminta pendapat pada sahabat tentang ya tafsir dari surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, kemudian sahabat-sahabat lain berkomentar ini tentang kemenangan ya kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Ada yang bilang ini ya kegembiraan kaum muslimin karena ya banyak yang masuk Islam dan seterusnya. Akhirnya ya sahabat Abdullah ibnu Abbas ya dimintai pendapat oleh sahabat Umar, apakah demikian tafsirnya? Ya, lalu ya sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya ya di sini ada dua bisyarah, ya dua kabar gembira. Yang pertama adalah kemenangan atau penaklukan kota Mekah, dan yang kedua adalah berbondong-bondongnya manusia ya untuk memeluk Islam. Kemudian di situ juga ada isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sahabat Umar bin Khattab mengatakan, inilah yang saya inginkan. Ya, artinya ya pendapat ini ya supaya diketahui oleh kalian. Ya, maka sahabat Abdullah ibnu Abbas akhirnya menjadi ya sahabat yang ya dijuluki tarjumanil Quran. Ya, dijuluki juga ya habrul ummah atau al-bahr, yaitu ya lautan ilmu yang banyak ilmunya. Ya, sampai beliau juga termasuk
ya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikenal ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ingat untuk review ingatan kita? Yang pertama siapa? Sahabat Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Ya, sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi, ya, meriwayatkan hadis 5.374 hadis. Ya, kemudian yang kedua baru sahabat Abdullah bin Umar, ya, meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Ya, kemudian baru yang ketiga sahabat Anas bin Malik, ya, meriwayatkan hadis 2.286 hadis. Ya, kemudian baru Ummul Mukminin Aisyah, ya, meriwayatkan hadis 2.210. Ya, kemudian baru sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, meriwayatkan 1.660 hadis. Ya, baru sahabat Jabir bin Abdullah, ya, meriwayatkan 1.540 hadis. Ya, dan terakhir yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan, ya, meriwayatkan 1.170 hadis, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Ini 7 orang, ya, sahabat Rasul yang paling banyak, ya, meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau, ya, juga dikenal sebagai, ya, al-abadilah al-arba'ah, ya, di kalangan sahabat yang termasuk, ya, orang-orang yang bernama Abdullah yang 4, ya, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini yang disebut al-abadilah al-arba'ah di masa sahabat. Ya, sedangkan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu tidak termasuk karena beliau meninggal dunia, ya, awal-awal, ya, pada tahun 18, ya, Hijriah, ya, kena taun Amwas. Ya, sedangkan al-abadilah al-arba'ah radhiyallahu anhum itu, ya, orang-orang atau para sahabat yang meninggalnya berdekatan. Baiklah, ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, akhirnya, ya, menjadi ahli tafsir, ya, dan juga ahli ilmu di kalangan sahabat, dan meninggal dunia pada, ya, tahun 68 Hijriah, ya, dalam usia kurang lebih 71 tahun. Ya, ini sekilas singkat tentang biografi, ya, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu beserta keutamaan yang dimilikinya, ya, berupa kecerdasan, ya, dan juga dekatnya dengan Rasulullah, ya, termasuk, ya, kerabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita beralih kemudian pada, ya, hadis, matan hadis, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhiqul faraid, ya, bagikanlah atau berikanlah, ya, warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, jadi di sini, ya, wujudnya perintah, ya, dan disebutkan dalam kaidah al aslu fil amri lil wujub, ya, asal daripada perintah dalam syariat itu adalah menunjukkan, ya, kewajiban. Illa madallad dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Ya, jadi perintah-perintah dalam syariat, ya, menunjukkan wajib.
Ya seperti katakanlah mandi Jumat bagi ya kaum laki-laki itu adalah wajib karena Rasulullah mengatakan ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli mukhtalimin. Ya mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Artinya sudah balik. Ya, ternyata ada hadis lain ya, yaitu man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Ya, siapa yang berwudu pada hari Jumat maka sudah cukup baginya untuk mendatangi Jumat. Wa man ightasala, dan siapa yang mandi fal ghuslu afdal, maka yang namanya mandi itu lebih afdal, lebih utama. Ya, dari sini kemudian para ulama ya mengatakan bahwasanya mandi pada hari Jumat itu ya sunnah muakkadah. Ya, artinya ya sunnah yang sangat ditekankan, artinya kalau tidak bisa ya tidak berdosa. Karena mungkin kadang kita sibuk bekerja ya nggak tahunya sudah jam sekian, ya kalau mandi telat dan seterusnya. Atau mungkin ya karena sebab-sebab lain, ya udzur lain sehingga nggak sempat mandi, maka ya tidak berdosa baginya. Atau ya berkorban karena ya perintah Allah fasholli li rabbika wanhar. Ya, dan perintah di sini menunjukkan wajib. Ya, tapi ada dalil ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul asyrah, ya apabila di antara kalian memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban. Ya, dari sini menunjukkan ya ada di antara kalian yang ingin berkurban. Ini menunjukkan bukan ya wajib. Ya, artinya ya sehingga yang namanya berkurban itu sunnah muakkadah. Ya, artinya bagi orang-orang yang mampu hendaklah berkurban. Ya, berkurban, apalagi ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki kemampuan ya dan tidak berkorban maka ya jangan mendekat ya tempat sholat kami. Ya, ini peringatan tegas bagi mereka yang mempunyai kemampuan tapi tidak mau ya berkorban. Artinya ya bahwasanya ada sharif yang menunjukkan ya bukan wajib. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ini yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Ya, illa madallat dalilu ala khilafih. Ya, kecuali ada dalil ya asal daripada perintah dalam syariat adalah wajib. Ya, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Ya, artinya ada dalil yang menunjukkan itu tidak wajib. Begitu juga di sini dalam hadis ini ya perintah ya untuk menunaikan amanah, ya yaitu untuk membagikan harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya kepada ahli waris, ya supaya ditunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya amanah di dalam Islam ya memiliki ya kedudukan yang agung, ya bahkan seorang ya tidak dikatakan Islam dengan benar kalau dia tidak amanah. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ayatul munafiki salasah. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, diantaranya idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ya mengingkarinya, yaitu akhlafa. Ya, maksudnya adalah ya berkhianat. Kalau berjanji dia menyelisihinya. Ya, dia menyelisihinya atau membelenjani dalam bahasa ya Jawa ya. Ya. Begitu juga wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata
dia bohong. Ya, dalam riwayat lain, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan apabila dikasih kepercayaan, ya dia ya khianat. Artinya dia diamanai, idza tumina, apabila dikasih amanah, ya dikasih kepercayaan, diamanai, maka khana, dia berkhianat. Ya, dia menyelewengkan amanah tersebut. Ya, tidak memberikan pada ya orang yang berhak menerima amanah tersebut. Ya, maka sekali lagi ya di sini ada perintah untuk menunaikan amanah. Ya, karena sesungguhnya amanah ya dalam Islam memiliki kedudukan yang begitu agung. Bahkan seseorang ya tidak dikatakan Islam dengan benar kalau dia tidak memiliki sifat amanah. Kemudian ya yang ketiga di sini ya pentingnya ilmu faraid atau ilmu mawaris ya untuk dikaji dan dipelajari. Ya, bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamul faraid. Ya, belajarlah kalian ilmu faraid, ya ilmu mawaris wa 'allimuhan nas. Dan ajarkanlah kepada orang-orang. Ya. Fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Sesungguhnya dia itu adalah ya ilmu yang pertama yang diambil, ya dicabut dari umatku. Ya, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Daraqutni, ya, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas, ya fa innahu ya yunsa, ya fa innahu yunsa, fa innahu awwalu ilmin awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ya, tapi hadis tersebut ya diperselisihkan ya oleh para ulama. Ya, yang sahih adalah ya mauquf kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan juga dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, ya ini ya karena banyak orang-orang yang melupakan ilmu mawaris, ya yang akhirnya terjadi cekcok, ya terjadi gontok-gontokan gara-gara warisan, ya berebut warisan, ya bahkan ada anak yang ya tega bunuh orang tuanya karena kepingin dapat warisan. Ini bapak nggak mati-mati, akhirnya dibunuh bapaknya sendiri, ya atau orang tuanya sendiri. Ya oleh karena itu jalan-jalan ada ya tanah masih dalam sengketa, ya dan seterusnya. Ya karena memang pembagian warisannya mungkin nggak adil dan seterusnya. Nah, ini ya jadi penting untuk dipelajari, dikaji, ya untuk kemaslahatan, ya untuk kebaikan bersama. Ya kemudian ya di dalam hadis ini ya disebutkan fama baqiya ya fali aula rajulin dzakar. Ini menunjukkan kedudukan laki-laki di dalam Islam ya lebih utama daripada kedudukan wanita. Ya oleh karena tanggung jawabnya yang besar yang dipikul oleh kaum laki-laki. Ya sehingga dalam pembagian warisan pun laki-laki lebih banyak. Ya, laki-laki lebih banyak atau dikatakan segendong sepikul. Ya, artinya kalau segendong itu untuk wanita, sepikul ya belakang dan depan itu untuk laki-laki. Ya, katakanlah seperti tadi misalnya ya yang dapat setengah itu adalah suami ya apabila tidak ya memiliki anak. Ya, kalau misalnya punya anak maka dapatnya 1/4. Nah, perempuan dapat 1/4 kalau tidak memiliki anak. Ya, tapi kalau memiliki anak atau cucu ya maka dapatnya 1/8. Ya, begitu. Ya, artinya dalam pembagian warisan pun lebih banyak karena sekali lagi tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh ya laki-laki. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Ya, lau kuntu amiran ahadan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartum ra'atan antas juda li zawjiha. Ya, lau kuntu amiran ahadan, kalau seandainya saya berhak memerintahkan kepada seseorang ayyasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada seseorang, maka la amartum ra'atan antas juda li zawjiha, sungguh saya akan perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Ya, ini menunjukkan karena besarnya tanggung jawab ya suami. Ya, dia yang diberi tanggung jawab besar sampai yang namanya wanita, istrinya, disuruh taat kepada ya suaminya. Ya, karena besarnya tanggung jawab suami. Ya, diantaranya Allah Subhanahu wa taala katakan ya surat At-Tahrim ayat yang ke-6 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari dahsyatnya api neraka. Ya, kata para ulama, ya ini adalah perintah Allah terhadap kepala keluarga, yaitu dalam hal ini suami-suami untuk mengarahkan dan mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka. Ya, sebagaimana yang dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat ini, ya beliau mengatakan addibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ya ajarilah mereka, artinya beri pengajaran kepada mereka. Ya, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga, diantaranya mengarahkan keluarganya, mengajak keluarganya ya supaya ya terbebas dari murka Allah, supaya taat kepada Allah, ya memperhatikan sholatnya dan tanggung jawab ya dia ya dan juga keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya di sini menunjukkan ya laki-laki diprioritaskan dalam hal ini karena sekali lagi besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh ya laki-laki ya daripada kaum ya wanita. Ya oleh karena itu ketika wanita sudah ya berkeluarga ya maka yang ya harus ditaati adalah ya suaminya, tentu saja taat dalam kebaikan ya dalam hal yang ma'ruf ya itu adalah ya suaminya. Ya artinya kalau misalnya si istri ingin sesuatu minta izin kepada ya suaminya, ya mungkin ya keperluan atau mungkin tengok keluarga dan seterusnya ya supaya ya antar ya dan seterusnya, maka tanggung jawab utama adalah suami ya sehingga ya yang untuk wanita paling utama adalah suaminya, untuk taat kepada suaminya ya, untuk taat pada suaminya tentu saja dalam hal yang ma'ruf. Artinya kalau orang tua misalnya minta ya mbok kamu ya berkunjung sudah ya selama pandemi ini nggak berkunjung misalnya udah 2 tahun ya, kapan kunjungi saya, nanti saya keburu mati loh ya misalnya ya, maka segera ngomong ke suaminya ya, jangan langsung budal ayo mas ya ke sana loh nanti dulu jadi ya harus izin sama suaminya ya karena tanggung jawab besar ada pada ya suami. Nah, ini ya dalam hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah keutamaan dan keistimewaan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Ya, baik berupa kecerdasannya,
ya merupakan ya kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang dekat dengan Nabi, ya menimba ilmu dari Nabi, ya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan nasabnya juga ya termasuk nasab yang mulia. Kemudian yang kedua, ya asal perintah dari syariat, faedah yang kedua asal perintah dari syariat ya adalah menunjukkan kewajiban. Ya kecuali ada dalil lain yang ya menyelisihinya. Ada dalil lain yang mengarahkannya. Ya ini ya semua perintah-perintah dalam syariat. Ya sebagaimana ya kaidah yang dibuat oleh para ulama kita. Yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ya pentingnya ya amanah ya dan perintah untuk menunaikannya. Ya, karena sekali lagi kedudukan amanah dalam Islam begitu ya penting dan begitu agung. Ya, sehingga Allah katakan jangan hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati ya amanah-amanah kalian. Begitu juga ya di dalam hadis yang mulia ini ya ada ya menunjukkan ya pentingnya ilmu mawaris untuk dikaji dan dipelajari ya untuk kemaslahatan banyak umat manusia. Ya, sekali lagi supaya tidak terjadi percekcokan, perselisihan, ya sengketa dan seterusnya. Ya, sehingga ya diperintahkan untuk mempelajari ilmu ya mawaris atau ilmu faraid. Kemudian itu adzan ya. Oh ya. Kemudian yang selanjutnya di antara faedah hadis ini adalah ya kedudukan ya kaum laki-laki di dalam Islam itu lebih utama daripada kaum wanita ya karena besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh ya kaum laki-laki. Ya sehingga dalam pembagian warisan pun sekali lagi ya jangan meri lu kok ora podo pembagiannya, enggak. Memang ketentuannya begitu. Ya, karena tanggung jawabnya yang besar. Nanti ngurusi keluarga. Jadi kepala keluarga. Ya, kalau ya yang namanya wanita kan ya kata kasarannya itu ini makani, ini dipakani. Gimana? Ya, ini ngasih nafkah, yang ini dinafkahi yang namanya wanita. Begitu. Sehingga ya bagiannya lebih besar ya kaum laki-laki, ya itu memang ketentuan dari syariat. Baik, untuk sementara ini ya di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, karena sudah masuk Isya maka kita persilahkan untuk adzan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Awwabin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Demikian ulasan singkat dari hadis yang ke-43 ya, yaitu al-hikul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Ya, hadis ya singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, namun ya memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam ini.
Apabila ada hal-hal yang belum jelas, ya, atau mungkin ada yang ingin disampaikan, maka kita persilahkan. Ya, kepada yang putri pakai ya kertas saja. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kalau seseorang mempunyai hadas besar, ya pas kemudian ya hari Jumat, ya katakanlah mungkin karena malam Jumat suami istri ya berhubungan, ya berhadas besar, ya apakah boleh mandinya itu digabungkan antara mandi ya dari ya janabah dengan ya mandi untuk Jumat? Ya. Ya, menurut penjelasan para ulama itu boleh ya digabungkan niatnya ya mandi ya untuk janabah dengan mandi untuk ya menghadiri Jumat. Ya sebagaimana dijelaskan ya termasuk Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, ya salah satu ahli hadis ya yang masih tersisa di kota Madinah, ayahanda dari Profesor Dr. Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Ya demikian ya sebagaimana dijelaskan ya oleh para ulama yang lain juga. Ya jadi boleh ya digabungkan niatnya ya karena bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Artinya amalannya sama. Maka boleh. Ya apalagi ya seperti yang ya dijelaskan, kalaupun misalnya ya kepepet ya tidak mandi Jumat, ya misalnya dia sudah mandi janabah, ya terus kemudian ya tinggal berwudu saja, ya maka nggak apa-apa karena memang ya mandi ya tersebut adalah afdol, ya artinya wudu sudah mencukupi, tapi kalau mandi itu lebih afdol, lebih utama. Ya ini ya yang dijelaskan oleh para ulama, maka boleh-boleh saja menggabungkan niat ya mandi untuk janabah dan ya untuk menghadiri sholat Jumat, sehingga ketika ya sudah datang waktu Jumat dia tinggal berwudu saja, atau kalau masih punya wudu karena ya dalam mandi janabah itu ya seseorang melakukan wudu niatnya itu untuk ya sholat Jumat, maka itu juga boleh ya wudu untuk sholat Jumat, karena yang ya dalam mandi besar ya atau mandi janabah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan ya membasuh anggota-anggota ya yang dibasuh untuk berwudu, ya maka sekalian berwudu ya maka itu dibolehkan wudu untuk sholat, ya entah itu sholat duha atau mungkin sholat ya Jumat itu sendiri. Itu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan orang tua itu sudah menghibahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, tapi itu belum diberikan sampai orang tua wafat. Ketika wafat, harta yang dihibahkan itu statusnya bagaimana? Jadi yang namanya hibah itu sebelum meninggal dunia. Ya, dan itu
ya kepada anak-anaknya, ya sama mereka semua diberi juga. Ya. Nah, kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka itu menjadi harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, maka diterimanya itu ya harus ketika orang tua masih hidup. Ya, jadi jangan ditunda sampai orang tua meninggal dunia sehingga itu menjadi harta warisan nanti. Ya, kalau enggak segera ya dikasihkan. Ya, demikian artinya hibah ya itu adalah pemberian murni dari orang tua ya mungkin kepada anak-anaknya karena ini mungkin sudah menikah, ini belum ya, tapi semuanya dibagi. Ya, artinya enggak harus sama yang namanya pemberian. Ya, tapi untuk keadilan, ya keadilan semua anaknya juga dikasih. Ya, artinya jangan pilih kasih, jangan yang menikah tok yang dikasih. Ya, tapi anak-anak yang lain juga perlu, ya, untuk dikasih, diberi dan seterusnya. Ya, katakanlah yang satu nikah, yang satu belum, anaknya cuma 2, misalnya. Nah, itu juga harus dibagi semua, dikasih semua, diberi semua. Ya, jadi begitu juga dalam ya mencium anak. Ya nggak boleh seorang ya hanya nyium ini saja sementara yang lain nggak pernah dicium. Ya itu namanya nggak adil. Ya nggak adil sebagaimana yang sudah masyhur hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, i'dilu baina auladikum. Ya ketika ada sahabat yang mencium anaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu perlakukan anak-anak yang lain seperti itu? Ya tidak wahai Rasul, hanya ini. Ya maka Rasulullah ya mengingatkan, i'dilu baina auladikum. Ya berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Begitu. Ya demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup? Ya baik. Ya yang putri nggak ada. 1, 2, 3 nggak ada berarti. Ya baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Demikian ulasan singkat ya penjelasan hadis yang ke-43. Mudah-mudahan bisa dicerna dan difahami. Ya akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.